Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas perkenalan ke Hadoop atau Introduction to Hadoop. Agenda yang kita bahas pada kali ini adalah pertama, apa itu Hadoop, kedua, engine-engine di dalam Hadoop, yang ketiga, komponen-komponen dalam Hadoop, kemudian yang keempat, tentang Hadoop Distributed File System atau disingkat dengan HDFS, yang kelima tentang MapReduce, yang keenam tentang NameNode, yang ketujuh tentang DataNode, kemudian yang kedelapan Job Tracker, yang kesembilan Task Tracker, dan yang terakhir yang 10 yaitu Hadoop Ecosystem. Apa itu Hadoop? Hadoop adalah open source software framework untuk menyimpan dan memproses data yang berskala besar dalam klaster dari hardware komoditas. Ada dua engine di dalam Hadoop, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS, yang kita kenal dengan Distributed Data Storage atau Storage Engine. Kemudian engine yang kedua yaitu MapReduce, ini kita kenal dengan Distributed Data Processing atau Processing Engine. Jadi dalam Hadoop ada dua engine, yaitu Storage Engine dan Processing Engine. Hadoop komponen yang pertama ada NameNode atau kita kenal dengan Master Node, kemudian ada beberapa Data Node, kemudian Secondary NameNode atau sekarang kita kenal dengan Fanpage NameNode, dan ada Job Tracker dan Task Tracker. Berikutnya tentang Hadoop Distributed File System atau HDFS. HDFS menyimpan file ke dalam bentuk blok-blok. Secara default, satu blok besarnya adalah 132 MB dan ini bisa dikonfigurasi size-nya atau ukurannya. HDFS ini sangat efisien untuk memproses jumlah file yang tidak terlalu banyak, tapi filenya ukurannya besar-besar. Tidak disarankan untuk memproses data-data file-file yang kecil-kecil karena tidak akan optimal. Nah, HDFS ini desain untuk sekali tulis, kemudian banyak berkali-kali dibaca atau write once and read many. Dicocok untuk batch processing. Setiap penyimpanan itu diproses di yang kita sebut dengan data node, di mana data node tersebut memanage blok-blok yang ada di data node, dan data node juga harus berkoordinasi dengan NameNode. Hadoop tidak menggunakan redundant disk array untuk menghandle value, tapi HDFS menggunakan replikasi. Jadi setiap blok yang merupakan bagian dari suatu file itu disimpan di beberapa node di dalam satu cluster. Kemudian MapReduce. Nah, apa itu MapReduce? MapReduce adalah programming model untuk pemrosesan data yang sangat besar secara paralel terdistribusi di dalam satu cluster. Nah, sekarang tentang NameNode. Ya. NameNode. Nah, NameNode di sini dia adalah sebagai master dari HDFS. NameNode mengatur semua data node. Kemudian NameNode juga berperan mengatur bagaimana file dipecah menjadi beberapa blok dan mengatur di mana blok-blok itu disimpan. Dan NameNode itu menyimpan metadata di dalam RAM. Metadatanya biasanya berisi daftar dari blok dari setiap file, kemudian daftar dari data node untuk setiap blok, kemudian file attribute seperti creation time, replication factor, data node. Nah, data node ini bertanggung jawab menyimpan aktual file dalam disk. Jadi secara fisik dia menyimpan. Kemungkinan data node tidak menyimpan satu file secara keseluruhan. Data node harus melaporkan blok info ke NameNode. Kemudian data node menerima instruksi dari NameNode.
Ini kira-kira ilustrasi dari interaksi name node dan data node. Katakanlah kita punya file yang bernama data1 dan data2 yang ada di HDFS. Data1 dipecah menjadi 3 blok, kita beri nama blok 1, blok 2, blok 3. Kemudian data2 pecah menjadi 2 blok, yaitu blok 4 dan blok 5. Maka blok-blok nanti akan disimpan di data node. Contoh di sini, blok 1 dari file data1 disimpan di data node 2, data node 3, dan data node 4. Blok 2 disimpan di data node 1, data node 3, data node 4. Blok 3 disimpan di data node 1, data node 2, data node 3. Dan seterusnya. Jadi jika ada data node yang mengalami masalah, maka Hadoop atau HDFS masih mempunyai backup blok-blok tersebut di data node yang lain. Bagaimana menulis di HDFS? Urut-urutannya atau prosesnya adalah pertama klien berinteraksi dengan name node, kemudian name node memberikan alamat atau address dari data node atau slave, di mana klien bisa menulis data. Nah, setelah klien selesai menulis data blok, ya, maka slave atau data node akan memulai dengan mengcopy replikasi. By default atau secara default ini 2 replikasi, ya. Jadi akan dibuat 2 copy dari blok tersebut di tempat yang lain. Nah, setelah replikasi dibuat, maka dia akan mengirim acknowledge ke klien. Nah, berikutnya klien akan mereport ke name node tentang blok dan replikasi location atau tempat replikasi. Kalau kita ilustrasikan, proses penulisan di HDFS adalah seperti ini. Nah, bagaimana sekarang membaca file di HDFS? Sama, proses yang pertama adalah klien berinteraksi dengan name node. Kemudian name node memberikan address dari slave atau data node di mana file itu disimpan. Kemudian klien secara langsung akan berinteraksi dengan data node untuk membaca file tersebut. Kemudian name node juga memberikan token ke klien untuk data node authentication. Kira-kira ilustrasinya pembacaan HDFS adalah seperti ini. Jadi secondary name node atau standby name node, dia berperan sebagai backup dari name node. Jadi secondary name node atau standby name node akan menjadi aktif name node jika name node mengalami kegagalan. Kemudian job tracker. Job tracker ini adalah tugasnya mengkoordinasi parallel processing data dengan menggunakan MapReduce. Tugas dari job tracker adalah membagi pekerjaan ke HDFS cluster, kemudian melakukan tracking, map, dan reduce task. Kemudian job tracker ini akan bertugas juga merestart pekerjaan-pekerjaan yang gagal ke node yang lain. Kemudian melakukan speculative execution, artinya jika masih ada resource yang tersisa atau yang tersisa dari job-job tadi, maka ada beberapa job yang dijalankan di resource tadi. Nah, kemudian job tracker akan memakai pekerjaan-pekerjaan yang selesainya lebih dulu. Yang lain akan di-kill atau akan di task tracker. Nah, kalau task tracker ini melakukan tracking individual map reduce task. Kemudian tugas task tracker adalah melaporkan progres dari pekerjaan-pekerjaan ke job tracker. Kalau kita ilustrasi interaksi antara job tracker dan task tracker adalah seperti gambar berikut. Jadi ada job tracker, kemudian ada banyak task tracker.
Masing-masing task tracker ini melakukan tracking terhadap individual map reduce, map dan reduce. Tapi kalau job tracker itu dia melakukan tracking keseluruhan jobnya. Topologi Hadoop cluster, terus kira-kira gambarannya seperti ini. Ada secondary name node, kemudian ada name node dan job tracker, itu bisa di satu host. Kemudian ada data node, ada banyak data node. Nah, di data node ada task tracker. Jadi di dalam Hadoop itu satu name node, banyak data node, satu job tracker, banyak task tracker. Kalau kita lihat Hadoop ekosistem sekarang, itu sekarang sudah ada YARN, yaitu singkatan dari Yet Another Resource Negotiator. Kemudian di lapisan yang bawah itu HDFS. Nah, HDFS dengan perantaraan YARN ini bisa diproses oleh MapReduce, oleh Flink, Spark, Storm, Giraffe, Pig, dan Hive. Dan mungkin masih banyak ada beberapa engine-engine yang lain. Nah, sekarang kalau MapReduce di dalam YARN, itu prosesnya adalah klien mensubmit MapReduce job. Kemudian resource manager lakukan controlling terhadap penggunaan resource di dalam Hadoop cluster. Node manager melakukan merun setiap node di dalam cluster, melakukan create container, kemudian melakukan monitoring container atau usage container atau penggunaan container. Kemudian ada MapReduce Application Master. Ini pekerjaannya melakukan koordinasi dan manage MapReduce job, melakukan negosiasi resource, melakukan scheduling task, dan melakukan start. Start task tadi di start oleh node manager. Nah, HDFS ini adalah shared resource, dan job artifact antara yang komponen. Kalau kita ilustrasikan MapReduce di YARN adalah sebagai berikut. Ada node manager, ada resource manager. Mengapa menggunakan Hadoop, atau kita sebut sebagai key of Hadoop. Yang pertama adalah accessible, artinya Hadoop mudah kita buat atau kita bangun Hadoop cluster, karena Hadoop cluster menggunakan mesin-mesin komoditas. Robust, Hadoop bisa menghandle hardware maupun software failure. Kemudian scalable, Hadoop bisa di-extend secara linear dengan menambah node ke dalam cluster. Jadi kalau dirasa processingnya semakin melambat, maka bisa kita tambah node dengan menambah node mesin atau node ke dalam cluster. Demikian perkenalan dengan Hadoop, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.